challenging mungkin karena ini dari buku ya, makanya aku banyak bertanya sama Mbak Prita kira-kira seperti apa tokoh Rosmala, karena kita nggak boleh salah kalau memainkan tokoh yang aslinya ada. Jadi kita nggak langsung ketemu sama Ibu Rosmala, tapi aku minta gambaran seperti apa mertuanya mertuanya Marsha ya. Nah buat saya sih ini menarik banget karena cerita nyata ya. Terus memang digambarkan hubungannya baik sama mertua. Terus kita sesama besan juga baik. Jadi itu memang mungkin saya senang karena menggambarkan hubungan yang baik antara besan dan menantu. Kebanyakan cerita-cerita tuh selalu buruk ya kan, selalu ini konflik, nggak selalu gitu. Jadi untuk ini aku main protagonis ya, memang aku mau. Terus ya semoga bisa diterima lah, supaya pola mertua menantu yang selalu dianggap nggak bagus tuh ya berubah lah. Ada sahabat ya, yang jelutungnya ada aja. Oh bener langsung Wow, kalau aja mungkin karena kita juga udah sama Hana udah lumayan kenal, tapi sama dalam barunya seru banget gitu jadi bestie. Jadi biar ada balance-nya juga, maksudnya ada kesedihannya juga, ada semua seperti sebuah kehidupan, ada senang, gitu kan, ada suka dan duka. Jadi prosesnya sih kalau dari aku sendiri menyenangkan banget karena ya flowing aja gitu. I mean that's for me, it's just fun, kayak ngalir aja gitu seperti air. Berarti udah sama sutradara sebaik dan seteliti Mbak Prita tuh emang itu mempengaruhi banget cara kita bekerja, dan ternyata dengan kru yang juga seru banget dan dedikasi banget. Banyak kru kita cowok tapi kayak ngikut, kayak kita suruh-suruh tiba-tiba suruh-suruh sama kita gitu. Atau jadi kayak apa ya, kalau pemimpinnya udah seperti Mbak Prita udah sebaik itu, udah ngalir ke bawah, udah benar kayak menyenangkan, very non-toxic working environment. Banget, kerjanya tuh kayak santai ya, tapi udah selesai ya, on time banget, syuting sehat ya, syuting sehat, sangat on time, Dan justru kayak apa ya, nggak kayak ada yang bertele-tele gitu ya. conversation kayak gini yang saling nabrak, yang realistisnya, percakapan sama sangat banyak diatur gitu. itu emang di-encourage semua kita. Iya. Kalau di kafe itu kan kita tabrak-tabrakan tuh ngomongnya, malah real ya kayak gitu. Emang kayak gitu terus. Dan gitu. Masing-masing sih ya. Iya, ada beberapa reference memang, tapi at the end of the day kayaknya cuma berbeda aja sih karakternya gitu. Nah, Vira mungkin lebih tomboy, lebih tegas dengan kerjaan dia juga sebagai broadcaster gitu. Terus Vika, fun-nya, Nanti motherly-nya, Going gitu ya. going banget. Jadi emang mungkin bisa mewakili teman-teman in real life. Mungkin kalau nanti nonton kayak, oh kayaknya lu Vika banget ya gitu. Dalam persahabatan kita lu Katy atau lu Nafira gitu. Harapkan serealistis mungkin. Tapi di antara pertemanan kita juga suka gitu ya. Ada yang memang kayak ngomong semua teman-temannya, ada yang memang tomboy banget, yang cuek banget, yang kita kadang-kadang mesti ingetin gitu kan. Jangan gini, lu latihan dong, ada yang kayak gitu lah. Tapi di antara perteman pasti ada gitu yang karakter berbeda-beda yang bikin saling isi gitu. Oke. Menurut Mbak Prita untuk didirect, gue mau ini agak sulit tuh sama yang lebih gampang tuh siapa sih kalau boleh tahu? Ini pertanyaan yang nyebelin sih sebenarnya. Pertanyaannya menjebak ya. Kan biar tahu jawabannya. Siapa yang paling susah diatur di depan kita nih? Gimana ya? Kayaknya kayak ini jauh ada di sini. Enggak. Tapi mau kita catat. aku nggak mau bohong ya. Aku nggak mau bohong. Nggak ada. Beneran nggak ada. Cuman memang kalau sama Bu Widiawati justru saya malah ditanya balik gitu. Jadi yang uniknya kalau Bu Widiawati waktu itu nanya balik, maksudnya nanya balik tuh kalau kamu jadi Bu Meti seperti apa? Kalau pandanganmu menanggapi situasinya Mutia jadi Meti seperti apa? Gitu. Jadi aku malah jadi nggak bisa jawab itu. Maksudnya aku mengarahkan, tapi kemudian terus ditanyakan untuk kalau diarahkan balik, kalau aku bagaimana? Which iya. Jadi punya perspektif baru justru. Oh iya ya, ketika ternyata pemain ketika diarahkan tuh memang mereka memang punya
punya pertanyaan banyak dan punya tawaran banyak kan. Nah sama tuh ketika dibalikin ke aku ya juga banyak tawaran. Oh yang mana ya gue gitu, emang butuh, rasanya memang butuh diarahkan. Saya kalau misalnya saya dijadikan pemain tuh emang aku sih butuh arahan. Soalnya akan banyak banget liar jadinya aku. Jadi gini tuh gitu. Benar gak sih? Benar. termasuk adegan yang nggak pada bisa ngomong tapi makan kerupuk terus di yang pas di meja makan itu Iya itu Ada isinya tuh ya kerupuknya. ya itu juga itu sih sebenarnya satu hasil observasi tentunya ke teman-teman yang pada pernah hamil, misalnya ada orang yang senang banget makan kerupuk pasti gitu. Tapi sebenarnya scene itu tuh terjadinya malah lucunya itu lumayan organik gara-gara dia tuh malah ngomong emang seenak itu ya gitu, emang seenak itu ya, kita pakai kalimat itu ya, emang seenak itu ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau di set itu justru ketemu hal-hal yang tidak ada di reading yang keluar dari pemain apa gitu, dan itu kadang-kadang malah menghidupkan dan lebih punya value, punya nilai, dan kita pakai itu aja gitu. Kalau membutuhkan pressure yang lebih gitu, Iya kayaknya. Santai banget syutingnya kayak, oke, that's a wrap. Oke, pesen ojek, pulang. Seru banget. Terseru kayaknya selama ini film aku sama Mbak Brita. Waduh. Asik ya, asik. syutingnya bisa direct tapi santai tapi tidak kayak menggurui. Masa sih Masa sih? Kadang bisa jadi teman, jadi leader. Sekarang memahami kenapa ada cerita tertentu khususnya naratif perempuan yang justru butuh pemimpin perempuan untuk membuatnya. Kayak I think you're proof of that karena sensitivity yang kamu punya terhadap this story gitu. Dan itu Kita bangga. Iya, dan mungkin Sutradara perempuan kita bangga. karena film ini tentang perempuan, jadi kalau sutradaranya perempuan mungkin nafasnya tuh lebih dapat gitu, lebih dapat berlapis-lapisnya dan point of view-nya perempuan gitu. Jadi pasti berbeda gitu dengan point of view laki-laki, walaupun mungkin mencoba untuk menjadi film dengan point of view perempuan, tapi yang paling tepat memang perempuan itu sendiri yang punya point of view. Pengaruh Malah baru denger. penulisnya perempuan, sutradaranya perempuan, tokoh utamanya tuh perempuan yang memang didampingi sama suami ya, tapi sebenarnya ini perempuan yang menghadapi this issue. Cuma satu lagi. Dirasakan kehangatannya kan Ren. Mbak Brita, kalau untuk kura-kuranya sendiri itu udah ada di skenario atau ada ide tertentu sih buat menunjukin bahwa itu melambangkan stronger dan perjuangan gitu? Tadinya aku pikir Mbak Titin Watimena itu aku pikir dia ngambil dari ada salah satu lokasi kita kan di gedung atapnya gedung MPR DPR itu, aku pikir, tapi ternyata enggak. Ternyata memang itu creationnya Mbak Tinut yang memang untuk melambangkan, dan itu bukan kura-kura dia spesifik, bukan kura-kura yang berita penyu. Makanya kan dia penyu gitu kan, jadi beda sih, emang dia bukan kura-kura tapi emang sebenarnya penyu